Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami berjudul presentasi literatur review algoritma heap sorting. Sebelum kami masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Didi Ardianto dengan NIM F1D 02310046, dan di sini ada teman saya Bagas dengan nama lengkap lalu Ahmad Purwadi dengan NIM F1D 02310115, dan ada kawan saya bernama Rido dengan nama lengkap Muhammad Rido Aidil Furqon dengan NIM F1D 02310127. Dan yang terakhir ada Yudi dengan nama lengkap Yudi Fajar Pratama dengan NIM F1D 02310142. Baik, kami akan masuk di pendahuluan. Yang pertama yaitu pentingnya pengurutan sorting dalam ilmu komputer. Sorting digunakan untuk mengatur data agar lebih mudah diakses, dianalisis, dan divisualisasikan. Ini penting di berbagai aplikasi seperti basis data, sistem real-time, hingga big data. Yang kedua yaitu heap sort sebagai algoritma efisien dan deterministik. Heap sort menggunakan struktur heap, yaitu max heap atau minimal heap, dan bekerja secara in place tanpa memerlukan ruang tambahan. Kompleksitas waktunya untuk semua kasus. Yang ketiga yaitu perbandingan heap sort dan quick sort. Quick sort umumnya lebih cepat di kasus rata-rata, tapi bisa lambat di kasus terburuk. Heap sort lebih stabil dan efisien dalam penggunaan memori, serta cocok untuk sistem dengan keterbatasan sumber daya. Yang keempat yaitu relevansi heap sort dalam sistem modern. Heap sort digunakan dalam sistem embedded, real-time, dan aplikasi dengan keterbatasan memori karena kestabilannya dalam performa dan efisiensi ruang. Yang terakhir yaitu tujuan kajian literatur. Untuk menilai relevansi heap sorting saat ini, membandingkan kelebihan dan kekurangannya dibanding algoritma lain, serta algoritma lain dari segi prinsip kerja, efisiensi waktu, dan memori, serta aplikasinya dalam berbagai sistem. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Jadi, udah? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang kami gunakan. Jadi yang pertama terdapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis atau sistematis literatur review yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mensistemasis berbagai temuan ilmiah yang relevan mengenai algoritma heap sorting ini sebagai metode pengurutan data yang efisien. Metode ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta membandingkan berbagai pendekatan dan hasil penelitian dari sumber-sumber terpercaya secara terstruktur, transparan, dan objektif. Sehingga hasil kajian yang dihasilkan memiliki validitas dan relevansi yang tertinggi. Selanjutnya, di sini terdapat poin kedua yaitu sumber dan kriteria literatur review yang kami gunakan. Literatur yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang terindeks dari database berreputasi seperti Scopus, IEEE, Explorer, dan Springer Link, dan Spines Direct, serta jurnal nasional teridentifikasi yang tercantum dalam Sinta. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria inklusi, yaitu artikel yang membahas implementasi variasi atau optimasi algoritma heap sorting. Memiliki pendekatan ilmiah
baik kuantitatif maupun kualitatif, serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria ini memungkinkan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan berkualitas tinggi yang menjadi bahan kajian. Selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya poin ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti heat sort, heap sorting algorithm, comparse based sorting, dan efisiensi sorting algorithm. Melalui mesin pencarian akademik dan database, jurnal ilmiah, proses pencarian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi awal, terus terhadap artikel berdasarkan judul dan abstraknya. Terus yang kedua, penyaringan artikel yang sesuai dengan topik dan kriteria inklusi, serta yang ketiga ada evaluasi isi penuh terhadap artikel-artikel yang terpilih. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap artikel yang dianalisis benar-benar relevan dan fokus kepada penelitiannya. Selanjutnya, nah, di sini poin keempat, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsi kualitatif dengan menitik beratkan pada kajian terhadap prinsip kerja algoritma heap sorting, termasuk cara kerjanya, struktur data yang digunakan atau heap, dan strategi pengurutannya. Selain itu, performa algoritma juga dievaluasi berdasarkan kompleksitas waktu dan efisiensi penggunaan memori, serta dibanding dengan algoritma lain serta seperti quicksort dan merge sort. Penelitian ini juga mengkaji aplikasi nyata heap sort dalam berbagai konteks sistem, seperti pengolahan big data dan sistem terdistribusi, untuk memahami sejauh mana algoritma ini masih relevan dalam kebutuhan komputasi modern. Selanjutnya, nah, di sini terdapat poin kelima yaitu validitas data. Untuk menjaga validitas data, hanya artikel yang berasal dari jurnal peer reviewed dan yang digunakan sehingga dapat dipastikan telah melewati proses telaah sejawat oleh para penelitian di bidangnya. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode triangularisasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai artikel yang membahas topik serupa. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat representatif serta didukung oleh berbagai sudut pandang ilmiah. Dengan pendekatan ini, kajian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang akurat, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas serta relevansinya algoritma heap sorting dalam berbagai aplikasi komputasi. Selanjutnya, nah, jadi yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian atau kajian literatur review kami. Ya, ini di sini ada heap sort menggunakan struktur max heap stabil dengan O, N, log N di semua kasus, stabil dan deterministik, cocok untuk sistem real time, dari jurnal Al-Jalud 2014. Terus performa konsisten untuk berbagai jenis data, acak, hampir terurut dan terbalik, efisien di sistem embedded namun kurang fleksibel untuk paralelisasi. Terus cocok untuk pembelajaran dan simulasi, mudah diimplementasikan. Terus akses memori kurang optimal di sistem cache besar, ideal untuk perangkat low end, hemat memori dan stabil. Bagus untuk data menengah tapi kurang cepat dari Redux sort. Selanjutnya, di sini ada pembahasan yaitu dengan aspek pertama yaitu prinsip kerja dan stabilitas teoritis. Heap sort membentuk struktur max heap dan menukar akar dengan elemen terakhir berulang kali. Kompleksitas waktu O, N, log N di semua kasus, terbaik rata-rata, terburuk. Stabil dan deterministik, akses memori acak bisa menghambat kinerja di sistem cache besar. Aspek kedua yaitu efisiensi dalam sistem nyata, efisiensi di sistem embedded atau low end karena in place sorting, terus cocok untuk pembelajaran dan simulasi.
Selanjutnya, konsisten di dataset acak dan hampir turut, terus kurang cocok untuk paralelisasi di sistem modern. Terus aspek ketiga yaitu perbandingan dengan algoritma lain, yaitu lebih stabil dari quicksort di kasus terburuk meskipun rata-rata lebih lambat. Cocok untuk data ukuran sedang, tidak boros memori, terus tidak seefisien merge sort untuk sistem paralel dan kalah cepat dari radius sort di skala besar. Terus cocok untuk sistem real time karena stabil terhadap variasi data. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yang dimana pertama yaitu Hipshot memiliki kompleksitas untuk semua kasus, yang dimana bisa performanya stabil dan prediktif. Yang kedua yaitu ada in-place sorting, tidak memerlukan memori tambahan dan cocok untuk sistem terbatas, atau yang biasa disebut embedded atau real time. Yang ketiga yaitu ada stabil untuk berbagai jenis dataset, acak, terurut maupun terbalik. Kelemahannya itu ada yang pertama yaitu akses memori tidak cache atau friendly, kurang efisien di sistem modern. Yang kedua yaitu ada sulit diparalelisasi, yang dimana tidak optimal untuk sistem multiprosesor. Yang kelima yaitu ada cocok jika sistem membutuhkan konsistensi performa dan efisiensi ruang, bukan kecepatan rata-rata tinggi. Yang kedua yaitu ada saran, yang dimana optimalkan untuk cache modern, rancang Hipshot yang lebih cache atau aware. Yang kedua yaitu ada paralelisasi Hipshot, yang dimana teliti modifikasi untuk mendukung multi-core processing. Yang ketiga yaitu ada uji pada data nyata, yang dimana terapkan pada data industri, transaksi, log atau sensor. Yang keempat yaitu ada kembangkan untuk embedded dan IoT. Potensi besar untuk sistem dengan memori dan komputasi ringan. Baik, itu saja yang kami presentasikan pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.